Berteduh di hati Tuhan. Firman Tuhan sangat dekat padamu. Mari saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-30. Dan saya akan membacakan di dalam ayatnya yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita mengalami pasang dan surut. Kita mengalami hal yang baik, tetapi juga kita tidak luput dari hal-hal yang tidak baik dapat terjadi dalam hidup kita. Tetapi persoalan bagi setiap kita anak-anak Tuhan adalah bukan bagaimana supaya jalan hidup kita selalu baik. Jalan hidup kita selalu mengalami berkat Tuhan dalam arti semua keinginan kita terpenuhi. Di tengah awal tahun 2023 yang kita sudah jalani ini, saudara. Mungkin kita menghadapi kesulitan di dalam tahun ini. Tetapi saudaraku, ada berita penting, pengajaran penting yang harus kita pegang sebagai prinsip hidup kita adalah bukan bagaimana kita mengalami segala sesuatu yang baik, berkat-berkat Tuhan secara materi dalam hidup kita. Tetapi siapakah yang paling dekat yang ada di hati kita dan apa yang ada di dalam mulut kita. Saudaraku, segala sesuatu yang ada di hati itu akan tercetus keluar dari mulut kita. Namun persoalannya, saudara, apa yang tersimpan begitu dekat di dalam hati kita? Atau apa yang menguasai hati kita? Dalam firman Tuhan hari ini, dari kitab Ulangan pasal yang ke-30, yang adalah pesan terakhir daripada Musa. Ketika Musa mendapatkan 10 perintah Allah untuk diberikan kepada bangsa Israel. Penekanan yang paling penting adalah bagaimana Tuhan menginginkan umatnya Israel, umat pilihannya, boleh hidup di dalam firman Tuhan. Yaitu hidup mentaati firman Tuhan. Kalau saudara melihat di dalam ayatnya yang kedua, lalu ayat ke-10, lalu sampai juga di ayat yang ke-20, ayat terakhir dari Ulangan 30, saudara akan melihat hal yang mirip diulang berkali-kali. Bagaimana Tuhan selalu mengingatkan melalui Musa kepada bangsa Israel supaya umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana berbalik? Dengan cara mendengarkan suara Tuhan sesuai dengan segala yang diperintahkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Musa mengatakan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan menginginkan mereka mendengar suara Tuhan lewat Musa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu diulang lagi di dalam ayatnya yang ke-10. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat yang sudah diberikan Tuhan lewat Musa ini, saudara. Kembali lagi, Tuhan mengingatkan betapa pentingnya hidup umatnya untuk mendengarkan suara Tuhan, saudara. Ada banyak suara dalam hidup kita. Terkadang kita lebih mendengarkan suara-suara yang ada di dunia ini. Suara-suara yang mungkin justru membuat kita menjadi takut. Suara-suara yang membuat kita menjadi lemah. Suara-suara yang membuat kita menjadi putus asa dan pesimis. Sehingga kita tidak berani melakukan segala sesuatu. Karena kita mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan. Tetapi saudaraku, yang Tuhan kehendaki adalah umat Tuhan harus mendengarkan suara Tuhan. Itulah satu-satunya jalan
Bagaimana umat Tuhan akan mengalami pemulihan, umat Tuhan akan mengalami berkat Tuhan di dalam hidupnya. Oh saudaraku, orang yang diberkati oleh Tuhan bukan berarti segala sesuatu menjadi lancar dalam hidupnya, bukan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang dekat dengan firman Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang selalu mendengar suara Tuhan. Dan suara itu ada di hati setiap umat Tuhan. Dan keluar di dalam mulutnya. Berarti suara Tuhan itu dekat sekali dengan umatnya. Inilah yang menjadikan suatu kekuatan. Bukan hanya sekedar ada di hati, lalu keluar dari mulut, tetapi dilakukan. Karena itu sangat dekat. Saudaraku, kalau kita mengatakan, oh aku tidak tahu firman Tuhan. Firman Tuhan itu sulit untuk dilakukan. Itu artinya firman Tuhan itu seperti sesuatu yang jauh, yang sulit untuk kita jangkau. Tetapi hari ini tidak ada alasan bagi umat Tuhan untuk mengatakan, aku tidak bisa melakukan firman Tuhan karena firman Tuhan terlalu jauh. Tetapi Tuhan mengatakan tidak, firman Tuhan tidak jauh. Firman Tuhan itu ada dekat padamu, yaitu di hatimu, di mulutmu. Maka tidak ada alasan bagi umat Israel untuk tidak melakukan firman Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk tidak melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada dekat dengan kita. Jikalau ada umat Tuhan yang mengatakan, jikalau kita mengatakan, kita tidak bisa melakukan firman Tuhan karena firman Tuhan itu jauh. Maka saudara, kita sebenarnya bukan umat Tuhan. Kita bukan orang-orang pilihan Tuhan. Mari saudaraku, kita mau mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau hidup kita selalu dipulihkan. Tidak ada cara lain. Melakukan firman Tuhan. Dengan mendengar lalu melakukan apa yang kita dengar. Yaitu firman Tuhan. Dan saudaraku, di ayat yang ke-20 dikatakan. Orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang melakukan dengan ketaatan akan firman-Nya, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mendengarkan suaranya dan berpaut pada Tuhan. Sebab hal itu berarti hidupnya akan hidup penuh arti dan lanjut umurnya untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku, mari. Bukan berkatnya yang kita kejar, tetapi sumber berkat, yaitu Tuhan sendiri. Kita merindu hidup kita di tahun 2023 menjadi hidup yang terus dipulihkan oleh Tuhan. Menjadi hidup yang diberkati, bukan kutuk saudara, tetapi berkat. Hanya dengan mendengar suara Tuhan, melakukan di dalam ketaatan suara Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kita lakukan. Karena firman Tuhan itu ada sangat dekat dengan kita. Yaitu di hati kita dan di mulut kita. Masalah akan ada. Persoalan, kesulitan akan hadir dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, kita tetap akan terus hidup di dalam pemulihan dan berkat Tuhan. Jikalau kita melakukan firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Mari kita dekatkan diri kita kepada firman-Nya. Terus simpan firman di dalam hati. Dan biarlah firman Tuhan itu yang akan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup, kita lawan semua itu dengan firman Tuhan yang ada dekat pada kita, yaitu di hati dan mulut kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.